Shalom, Naposo yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita masuk di dalam PA kita di minggu menyambut Advent yang pertama. Oleh karena itu sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih. Malam hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan menolong kami semuanya, sehingga melalui firman-Mu kami semakin mengerti dan semakin mengenal Tuhan. Terpujilah Engkau ya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahan kita untuk PA malam hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-15. Nanti teman-teman bisa baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Roma pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan ayat yang ke-13 saja bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jelas istilahnya di sini Paulus ingin ungkapkan tentang namanya pengharapan. Ada hukum rimba. Kalau yang kuat pasti akan mengalahkan yang lemah, dan dia yang akan berkuasa atas segala-galanya. Tetapi bagi orang Kristen tidak demikian. Dikatakan bahwa dalam konteksnya ini orang yang lemah harus didukung oleh orang yang kuat. Orang yang kuat harus mau menopang mereka yang lemah. Karena memang inilah sehingga kita memiliki pengharapan. Jelas di sini firman Tuhan ungkapkan kita ingin pasti punya harapan, ingin hidup bahagia dan sempurna di dalam kehidupan ini. Kita punya harapan agar kita memiliki masa depan yang lebih baik. Namun di sini Tuhan ungkapkan bahwa ketika kita berpengharapan demikian, kita harus memiliki iman yang kokoh untuk dapat senantiasa mempercayainya. Dan ini pengharapannya, pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kita melalui nats ini agar kita juga yang telah penuh dengan kebaikan dan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Sebab orang yang melakukan kebaikan akan menerima berkat dan Roh Kudus. Dan ini yang pasti, artinya kita telah diberikan karunia ini, sehingga kita wajib saling tolong menolong satu sama yang lain. Kita perlu memperhatikan teman-teman yang ada di sekitar kita. Dan disinilah kita diharapkan untuk saling membantu, untuk saling menopang antara yang kuat dan juga yang lemah, antara mereka yang memiliki kemampuan dan mungkin mereka yang lemah. Mereka mungkin lemah karena belum dapat pembelajaran. Mereka mungkin tidak sanggup karena mereka tidak ada yang menopang. Sehingga saya harapkan memang di Naposo kita ini ya terjalin ada hubungan terus menerus, sehingga pengharapannya tidak putus. Karena apa? Kita perlu menopang satu sama yang lain. Kita perlu menerima satu sama yang lain. Karena memang inilah yang Tuhan harapkan. Karena pengharapan Allah itu penuh jika kita ada di dalam satu kesatuan. Karena inilah kita berharap kepada Tuhan. Ya secara khususnya mungkin beberapa di antara kita ada yang mengalami kesulitan seperti masa sekarang ini. Ada yang belum bekerja, ada yang mungkin kesulitan di dalam pengerjaan skripsinya, ada mungkin yang kesulitan untuk berbagai hal lainnya, entah di kuliahnya, entah di sekolahnya. Baiklah kita saling menopang, tolong menolong, saling bangun satu sama yang lain. Karena kita tahu bahwa di dalam persekutuan, di dalam kebersamaan kita ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada kekuatan, ada senantiasa kekuatan yang akan Tuhan berikan bagi kita. Sehingga memang inilah pengharapan Paulus, dan ini juga pengharapan saya sebagai pendeta.
Doa saya bagi teman-teman seluruhnya agar memiliki pengharapan yang penuh di dalam Tuhan. Percayalah bahwa segala sesuatu indah pada waktunya, bahwa Dia akan memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita semuanya. Saya juga sedih mungkin jika kita memang ada di antara kita teman-teman yang gagal. Tapi ingat, kita bisa mungkin sampai titik mungkin tertentu itu karena kebersamaan kita, karena ada di tengah-tengah kita. Kita tidak bisa lepas dari satu sama yang lain. Variabel orang-orang di sekitar kita menentukan keberadaan kita sampai saat ini. Sehingga biarlah teman-teman di dalam masa perjuangan, masa-masa mungkin yang sulit, masa-masa yang kelam pada saat ini, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam harapan. Kiranya Tuhan senantiasa menghibur, memberikan kekuatan kepada teman-teman. Khusus masa Advent ini, Tuhan akan memberikan sukacita, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba tahu bahwa kami terkadang di dalam situasi yang tidak memungkinkan, situasi yang sangat sulit, situasi yang membuat kami undur daripada Engkau. Tetapi Allah kami yang hidup adalah Allah yang benar, Allah yang sanggup mengubahkan segala sesuatu, Allah yang akan menolong kami semuanya. Engkau memberkati, memimpin kami pribadi lepas pribadi. Tuhan sertai kami, Tuhan berikan kekuatan, berikan pengharapan bagi kami ya Bapa, agar kami tetap kuat, agar kami mampu melewati masa-masa ini. Biarlah Kristus sebagai sumber damai sejahtera, sumber pengharapan dan kekuatan kami, itu yang akan menguatkan seluruh naposo mungkin yang sekarang dalam keadaan yang sulit. Hamba berharap kepada Tuhan, Engkau memberkati teman-teman adik-adik hamba ini semuanya, agar mereka di dalam penyertaan Tuhan saja. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Biarlah kasih Tuhan dan Engkau senantiasa menolong dan memberkati kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.